memuliakan namamu Yesus. Haleluya Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise to Thee. Holy, 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 hallelujah. Merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci Kau Tuhan, suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci,
mau terus menyembah-Mu Yesus. surga bumi Sebab Engkau Allah yang kudus. seru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, Hanya bagi-Mu segala Tuhan. kemuliaanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah namamu. Haleluya Yesus, segala pujian bagimu. Amin, amin, amin Tuhan. Dengan kasih Kristus, Pastor Yamo boleh membuka doa. Haleluya Yesus, beri kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes, Biarlah segala yang bernafas, biarlah yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Amin. Semuanya bersatu hati, Yes. semuanya menatukan iman kami. Amin. Kami mau berseru kepadamu pada malam hari ini Yes. Tuhan. Kami mau menyembahmu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat ibadah pada malam hari ini Tuhan. Engkaulah pusat acara pada malam hari ini Tuhan. Kau layakan setiap kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam ruang Maha Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau kuduskan setiap mulut kami. Kau kuduskan setiap hati kami. Kau kuduskan setiap pikiran kami. Kau kuduskan setiap segala segi kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami, semuanya manis Engkau dengar. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami, semua harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau amal ibadah ini bersama-sama dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat KMD. Boleh berikan lambaikan tangan ke sesama, kanan kiri muka belakang. Bersama-sama kita mengangkat pujian. Tetap bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang
setia, Ia takkan meninggalkan kita. Ialah kita boleh diubahkan seperti Yesus, memancarkan kasih dimanapun kita berada. Bapa
Yesus. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti Yesus. Pancarkan kasih-Mu ya Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu, katakan dengan segenap hatimu, Thank you Jesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat sendiri boleh, jemaat ya. Telah bersama-sama sekali lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati. Satu hati bersama-sama katakan kepada Dia. Telah kulihat Engkau baik Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidup kami. Benar Tuhan,
Engkau baik Tuhan, habis di hidup ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Lagi semua sama-sama. Terima kasihnya Tuhan malam hari ini telah kulihat. Katakan dia baik, amat baik, teramat baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hatiku tetap ku berjuang, yes Lord, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap lagi semuanya berjuang, berjuang, berjuang. Yes Lord, amin, amin, amin. Pati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak setiap kita semuanya, angkat Alkitab Anda, ada di handphone atau dimanapun, angkat seperti ini. Yuk, angkat ya. Saya pengen bersama-sama teman-teman semuanya percaya bahwa sebentar yang kita akan dengar adalah kabar baik. Kok amennya sedikit? Yang kita akan dengar adalah kabar dunia tidak semakin baik ya. Banyak sekali yang mengatakan 2023 tahun yang penuh dengan kekelaman, tetapi yang kita akan dengar adalah kabar baik. Angkat Alkitab Anda dimanapun berada, katakan inilah kabar baik. Semangat semua bilang inilah kabar baik. Ikuti ya, saya diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Lebih semangat lagi bilang, sekarang saya tahu. Bilang, sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Yang siap dengarkan firman-Nya yang adalah kabar baik, katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita bersama-sama. Tepuk tangannya kok hanya segitu. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan semua, katakan haleluya.
Dan boleh kasih apresiasi juga kepada dancer kita tamborin, teman-teman semuanya nih, singer, musician, dan choir. Tepuk tangan dong bagi mereka semuanya. Terima kasih ya, thank you, thank you. Kyonghee, Kongsi Facai. Senang sekali bisa bertemu Anda lagi setelah sekian abad lamanya kita tidak berjumpa. Semuanya sehat hari ini? Ya, selamat malam kepada hambanya Pendeta Yan ya, dimanapun berada Pak. Salam hormat dari saya Pak, dari sini Pak. Selamat malam, Tuhan memberkati, terima kasih buat kesempatannya. Bro David, thank you juga gitu ya. David, Dave, David gitu ya. Jadi kita mirip namanya dan salam kasih dari istri saya. Mungkin nggak tahu yang terakhir saya ingat kapan juga istri saya ada di sini. Dan hari ini saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar sama-sama hari ini nggak mudah nih, gitu ya. Maksudnya nggak mudah gimana Pastor Dev gitu ya, karena kita berkumpul hari ini bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa dari pengampunan. Coba semua bilang pengampunan. Sekali lagi bilang pengampunan. Ini baru saya ngomong pengampunan aja Anda udah greget tuh di sana gitu ya. Ingat sama siapapun yang selama ini mungkin begitu mengecewakan, melukai hati, dan kayaknya Anda saat ini lagi duduk dan berkata, salah gua ada di sini. Tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan, semuanya di dalam Tuhan. Amin. Ayo tepuk tangan lagi bagi Tuhan Allah kita, saudara-saudara semuanya. Ini nextnya yang mana? Yang mana nih untuk majunya bro? Yang mana? Iya, the power of forgiveness. Topik yang tidak mudah, topik yang berat, tapi saya mau mengajak setiap kita semuanya untuk move on. Semua bilang move on. Saya suka bilang Bengkulu-Bengkulu, Semarang-Semarang. Semua bilang cakep. Ulangi, Bengkulu-Bengkulu, Semarang-Semarang. Bilang dahulu-dahulu, sekarang-sekarang. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Jadi ayo lihat kanan kiri bilang move on sis, move on bro gitu ya. Amin ya, yang udah gitu kan. Setiap kita semuanya pernah disakiti, ada yang tidak pernah disakiti, saya pengen foto bersama dengan Anda. Ya, choose to be a better person or bitter person. Pilih. Saudara-saudara, kalau bahasa Inggris itu kan nempel banget tuh kata-katanya better or bitter gitu kan ya. Mau menjadi pribadi yang baik, better, or bitter, jadi pribadi yang pahit. Itu pilihannya ada di tangan kita. Berapa banyak yang sering kali sampai detik ini kita merasa bahwa kita adalah korban. Gak usah angkat tangan saudara-saudara semuanya gitu kan ya. Tetapi saya masih ingat ada satu quote atau peribahasa gitu kan, kita nggak bisa larang burung tuh terbang di atas kepala kita. Bener ya? Tapi kita bisa pastikan kalau itu burung yang sama, yang nggak bisa kita larang terbang di kepala kita, bersarang di rambut kita. Setuju? Saya ulangi, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita, tapi yang bisa kita pastikan mereka semuanya itu nggak akan bersarang di atas kepala kita di rambut ini. Demikian juga hal yang saya mau sampaikan, kita nggak bisa menghindar dari apa yang orang ngomongin tentang setiap kita semuanya, brother, sister. Itu hak mereka, gitu saudara sekalian. Kita nggak bisa menghindar dari orang yang melukai kita. Tetapi, semua bilang tetapi, kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang tidak terluka dan kepahitan. Pilihannya ada di siapa? Di Anda, di Anda. Di Anda yang paling belakang juga. Pilihannya hanya di Anda. Saudara-saudara sekalian. Mengampuni itu menurut saya adalah satu tindakan yang TOPBGTSKL. Top banget sekali. Gitu saudara-saudara sekalian. Mengampuni itu tindakan yang sangat mulia. Terpuji. Mengampuni itu, dengar nih teman-teman semuanya. Bukan menyembuhkan orang lain. Mengampuni itu saudara semuanya bukan menyembuhkan orang lain, tapi menyembuhkan diri sendiri. Nah, amennya sekali lagi yang lebih kencang, katakan amin.
supaya mendarat nih di hati setiap kita semuanya. Saya ngomong kepada Bro David, bro ini yang Tuhan lagi taruh dalam perenungan saya di hari-hari ini, saudara-saudara semuanya, menghadapi tahun yang baru, saya ingin sekali Anda menjadi, nih dengar kata-katanya, New Year, New You. New Year, apa? New You. Tahun baru, hidup baru, saudara-saudara sekalian ya. Diaminkan lagi dong semuanya. Ayo semangat lagi, tepuk tangan saudara-saudara semuanya. Saya berdoa biar ada anggur yang baru yang Tuhan curahkan kepada setiap kita semuanya. Tadi saya bilang mengampuni ini bukan menyembuhkan orang lain. Jauh lebih berguna untuk diri kita sendiri loh teman-teman semuanya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Selain dapat memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Tetapi dapat menyembuhkan sakit penyakit kita sendiri juga. Definisi daripada pengampunan itu baca sama-sama 2, 3. Suatu tindakan atau pilihan untuk melepaskan seseorang dari hukuman dan menyerahkannya kepada Tuhan. Berapa banyak yang seringkali kita merasa berhak untuk menghukum mereka karena mereka udah menyakiti kita. Enggak secara langsung sih, tapi omongan kita mengutuki, mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup mereka. Kalau mereka dalam keadaan hidup yang tidak baik, rasanya kita lega dan nyukurin. Itu seolah-olah kita menghukum, kita berhak menghukum mereka karena kita merasa bahwa kamu udah keterlaluan nyakiti saya. Tetapi pengampunan berbeda. Suatu tindakan atau pilihan untuk apa? Melepaskan, katakan melepaskan. Seseorang dari hukuman dan menyerahkannya kepada preman-preman, betul? Kepada Tuhan. Lanjut saudara semuanya. Pengampunan itu adalah seperti kita, baca sama-sama 2, 3, membuat, berapa banyak yang punya hutang? Gak usah angkat tangan. Cukup Anda yang tahu, itu gak bisa ditengking, gak bisa dipuasain, harus dibayar, selesai. Tapi seperti yang saya lagi ajak Anda untuk merenungkannya, pengampunan itu seperti membuat hutang seseorang kepada setiap kita ini lunas. Udah that's it, selesai deh bro, sis. Udah ya selesai nih, gua juga pengen berdamai di detik hari ini. Just the way you are, just the way I am. Pengampunan itu seperti itu. Pengampunan itu saudara, seperti dikatakan seseorang yang dengan apa? Ayo baca lagi. Seseorang yang dengan sengaja tidak menggunakan apa? Tangannya untuk membalas saat dipukul meskipun kita sangat bisa melakukannya. Ini kan yang diteladani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian. Pengampunan itu, tetapi ini dengar juga ya balance pointnya. Pengampunan itu bukan selalu diartikan melupakan. Yang agree, yang setuju, angguk-angguk kepala. Saudara semuanya, yang ngerti yang saya lagi omongin ini. Mengampuni itu bukan selalu kita dipaksa untuk udah lupakan. Semakin kita melupakan, semakin kita bisa mungkin sampai detik ini Anda masih bisa ingat tuh wajah orang itu. Mungkin sampai detik ini Anda masih bisa ingat tuh intonasinya bu. Suaranya bu, pak. Tindakannya, momennya, adegannya. Tetapi mengampuni di sini bedanya Bro David. Kalau dulu ibaratnya saudara-saudara tangan kita yang kelihatannya nggak ada luka apa-apa. Begitu kesenggol kita teriaknya keras banget. Waduh sakit. Padahal kalau dilihat saudara-saudara nggak ada apa-apanya, luka dalam. Tetapi mengampuni itu masih bisa ingat. Oh saya jangan pindah-pindah ya. Mengampuni itu masih bisa diingat. Tapi tidak lagi mengganggu suasana hati. Sampai di sini bisa mengikuti saudara-saudara sekalian. Mengampuni itu pada hakikatnya bicara tentang sikap hati. Contoh hati yang tidak mengampuni. Tadi saya udah sempat singgung sedikit sih. Kalau dengar mereka yang nyakitin kita, dia kena sakit dalam hati kita, kita bilang syukur. Kalau dengar dia bangkrut usahanya, kita kata-katai mereka dengan perkataan pantaslah
dia alami seperti itu emang enak. Saat dia melakukan kesalahannya bukannya kita bantu tapi malah kita sudutkan, pepet, saudara-saudara, tuduh, bahkan ancam sampai ke pental-pental tuh orang, sampai ke pingsan-pingsan, dan saat kita melihat semuanya itu kita merasa puas. Waktu dia gagal dalam hidupnya, berantakan, kita seperti merasa senang dan terbayarkan. Itulah gambaran hati dari orang yang belum mengampuni. Check and recheck, semuanya bilang check and recheck. Nah, teman-teman semuanya, ini definisi mengampuni lagi, nggak ada di PPT ya, Anda simak. Saudara, mengampuni itu seperti seseorang yang tetap mengasihi orang lain yang membenci dia. Mengampuni itu seperti seseorang yang tetap mengasihi si itu tuh, yang dia nggak habis-habisnya terus-menerus mengecewakan kita. Bukankah ini yang diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus? Dia diludahi, tidak balas meludah. Dia dipukuli, tidak membalas memukul. Walaupun dia punya kemampuan untuk memukul balik. Ingat gak teman-teman semuanya, waktu Yesus pertama kali akan ditangkap. Banyak saudara-saudara tentara-tentara Romawi bertanya, mana Yesus, mana Yesus, yang mana namanya Yesus? Ingat itu Pak, bro, gitu ya. Lalu Yesus bilang apa? Ini saya. Bruk, langsung semuanya roboh. Belum saudara-saudara dilakukan sesuatu lah. Baru berkata, yes, ini saya. Bruk, semuanya roboh. Anda ingat kisah itu? Petrus saking emosinya, ada satu pasukan yang pakai pisaunya, pakai pedangnya, lepas telinganya. Tetapi Yesus memberikan satu teladan, kasih itu bertindak nyata, ditempelkan kembali ke telinganya. Mengampuni itu mengasihi orang yang membenci kita. Apakah saudara-saudara semuanya bedanya kita dengan orang dunia yang tidak mengenal kasih Tuhan, yang hanya bisa mengasihi dan mengampuni orang yang mengasihi mereka? Apa bedanya? Teman-teman semuanya, sampai di sini bisa mengikuti apa yang lagi sampaikan? Apakah kita bisa tetap mengasihi orang yang selalu melukai kita? Tahun 2023, saya katakan tahun 2023, semua bilang tahun 2023. Saya ingin semuanya, mulai dari barisan paling depan sampai barisan paling belakang, setiap kita semuanya, waktu Anda mungkin mengikuti video singkat yang saya buat, kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tetapi yang pasti kita bisa mengukir masa depan kita dengan hal-hal yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Tetapi itu tidak akan menjadi suatu kenyataan kalau kita masih grundal, masih nyimpen hal-hal yang menyakiti setiap hati dan perasaan kita. Inilah yang kurenungkan setiap, nyanyi yuk. Apa? Nyanyian pujian dan pengagungan. Katakan kepada siapa? Kepadamu. Dengar kata-katanya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku karena siapa? Karenamu. Suami Anda tidak sempurna, istri Anda banyak kekurangannya. Anak-anak, saudara-saudara, namanya juga anak-anak. Tetapi wahai anak-anak di tempat ini, orang tua Anda juga tidak sempurna. Choose, katakan choose. To be better person or bitter person. Makanya lagu ini mengajak setiap kita untuk lihatnya kepada bukan mertua Anda.
Bukan lihatnya ke tetangga Anda yang resek banget itu. Lihatnya bukan kepada, even kepada pendeta yang lagi berdiri di sini. Anda nggak kenal saya aja, saudara-saudara. Kalau udah tahu buruknya, jeleknya saya juga, apakah Anda masih mau mengasihi saya dan mengundang saya di sini? Terima kasih. Mau ditepukin tangan jangan garing gitu dong, tek gitu. Gembala Anda tidak sempurna. Komsel leader Anda tidak sempurna. Tapi Pastor Dev, enak aja lu ngomong di mimbar tuh kalau tahu ya kisahnya, tahu jalan ceritanya Pastor Dev. Maaf nih saya pengen bilang begini, shut up your mouth, listen to the word. Number one, katakan number one. Prinsip mengampuni itu adalah teman-teman semuanya gitu kan. Prinsip mengampuni itu. Tuh, belum bisa. Tas, ya. Prinsip mengampuni itu yang pertama adalah orang, baca sama-sama 2, 3. Orang yang tidak mengampuni akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan juga orang lain. Apa yang saya mau jelaskan di sini? Orang yang menyimpan kemarahan, boleh baca dulu Ibrani 12 ayat 15, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan satu orang, betul? Satu orang, betul? Satu komsel saja, betul? Satu departemen saja, betul? Bisa satu gereja gara-gara orang ini. Dia enggak menjadi, halo, nih saya kameranya di sini. Dia enggak jadi peacemaker tetapi troublemaker, Pak Pendeta. Coba lihat kanan kiri, ada yang menyimpan kepahitan bisa kelihatan kok dari matanya. Nah, enggak. Kalau dia seorang ibu, orang yang menyimpan kepahitan itu akan melahirkan 2 anak kembar, ibu-ibu. Yang satu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satu namanya adalah si kerusuhan. Orang yang pahit dia akan menjadi penyebar rasa bencinya kepada banyak orang. Dan hal ini bisa membuat orang yang tidak disakiti orang-orang tersebut bisa mengikuti apa yang saya bilang. Enggak ada masalah sama Bro David. Saya enggak pernah punya masalah sama Bro David. Tapi kalau orang yang nyimpen kepahitan ini ngomong terus ke saya, David itu Kodev, David itu Kodev. Kodev nggak tahu David. David itu, Kodev, ayo kita makan minum di Starbucks. Tahu nggak, kok David itu nanti lama-lama kan saya bisa dengan sendirinya juga benci kok David. Kok bisa seperti itu? Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita udah ngomong sesuatu, ini si iblis yang hidup 2000 tahun yang lalu dari kita, itu kan ahli banget. Dia tahu banget bagaimana meng-create drama demi drama, bukan Korea, bukan India, saudara semua. Tetapi di dalam gereja yang membuat apa yang tadi tuh, si orang yang sakit hati itu ngomong, seolah-olah bisa terjadi. Dan akhirnya saya waktu nggak ada masalah sama Bro David, tapi tiba-tiba saya berpikir, benar juga ya si Bro David itu, pantesan. Saya ingat waktu itu tadi Bro ini pernah cerita kok David itu demikian. Orang yang nyimpen kepahitan itu ibaratnya seorang ibu melahirkan 2 anak kembar. Yang satu namanya kerusuhan, yang satu lagi namanya si kecemaran. Apa bedanya kerusuhan dengan kecemaran? Kecemaran ini jika kita dekat dengan orang kepahitan, yang selalu keluar dari mulutnya itu adalah kekecewaan, negatif, pesimis. Jadi kalau kita dekat sama orang ini kayaknya tuh capek. Pernah teman-teman semuanya ketemu sama orang yang begitu kita lihat dia aja langsung belok-belok. Ngapain ketemu sama si ses itu. Aduh udah deh. Nanti yang diomongin nanti adalah gini, gitu. Gereja ini, pelayanan ini, si itu, si ini. Alah gue tau lah. Aduh. Ya itu benar sis, haheho-hahehonya itu loh. Bikin kita jadi capek juga, jadi kayak energi sakar gitu, kesedot energi kita. Cemar.
teman-teman semua. Orang yang kepahitan itu adalah orang yang tidak dapat menguasai dirinya dan emosi kemarahannya itulah celah yang iblis bisa buat untuk menguasai hidup orang-orang yang kepahitan menjadi apa? Sensitif, katakan sensitif. Tersinggungan, bilang tersinggungan. Cemburu buta, posesif, egois, percideraan. Nih, inventorinya. Jutek, tahu jutek? Mudi, tahu mudi? Kadang-kadang happy, kadang-kadang kayaknya tuh gimana gitu. Mudah bete. Dan yang paling berbahaya ini, bahasa Inggrisnya, self-righteousness spirit. Apa artinya? Merasa dirinya paling benar, nggak mau disalahin. Saudara, dia paling nggak suka kalau dikritik, apalagi ditegur, kiamat sudah bagi hidupnya. Pokoknya gua bener, lu yang salah. Itu orang kepahitan itu modelnya seperti itu loh mengerikannya teman-teman semuanya. Bagi Anda yang pacaran, halo di sini tempat Anda yang saat ini lagi PDKT, pastikan, katakan pastikan. Pacar Anda sudah selesai dengan masa lalu Anda. Kalau enggak teman-teman semuanya, Anda akan jadi bulan-bulanan kehidupan yang penuh dengan kepahitan dari pasangan Anda. Sedikit masalah aja jadi persoalan yang sangat gede, high maintenance banget. Ngapain hidup lo mesti ngurusin orang yang sedemikian? Pastikan, katakan pastikan. Pulih dulu kehidupannya. Dan itu nggak bisa instan. Apalagi, katakan apalagi. Anda yang sudah berumah tangga. Suami atau istri Anda belum selesai dengan masa lalunya, neraka di bumi. Saya berani katakan ini, neraka di bumi. Maksudnya Pastor Dev, apakah tidak ada pengharapan? Ada, makanya dengarkan khotbah ini. Katakan puji Tuhan. Lihat kanan kiri, masih ada harapan Mam, Pak. Temui hamba Tuhan di tempat ini, temui gembala, temui saya saudara-saudara semuanya. Gitu ya. Alami pemulihan supaya paling tidak saudara-saudara semuanya akibat dari kepahitan itu tidak turun kepada generasi selanjutnya alias siapa? Anak-anak Anda. Yang kedua, katakan yang kedua. Kok lemes? Yang kedua. Dari jawabannya kayaknya betul nih, banyak sekali kepahitan nih kayaknya. Yang kedua, baca sama-sama, pengampunan harus dilakukan tanpa batas. Ayo, saya pengen dengar suara Anda. 2, 3. Yang di belakang tadi saya ngeliat tuh, begitu habis baca ini langsung bilang, gawat. Jangan hitung-hitungan dalam hal mengampuni. Kita sudah terima Tuhan, kasih Tuhan itu seluas lautan. Jangan hanya bagikan kasih secangkir gelas kepada musuhmu. Saya pengen tanya, berapa banyak yang sungguh sadar selalu mengalami kasih Tuhan seluas lautan? Angkat tangan. Ini serius nih teman-teman semua. Berapa banyak yang selalu mengalami kasih Tuhan seluas lautan? Lihat kanan kiri bilang, jangan pelit bagi kasih kepada orang lain. Betapa besar, apa? Kasih. Semuanya bilang. Tidak sekedar nyanyi yuk, bilang. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Semuanya angkat tangan sama-sama bilang, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Katakan pengampunan
pengampunan yang kau beri. Pengampunan, ayo semua bilang pengampunan yang. Rasakan detik ini lagi, rasakan pengampunan. Pengampunan yang kau beri. Jemaat sendiri. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan yang selalu, senantiasa, tidak pernah berhenti, tanpa syarat, mengasihi dan mengampuni saya dan saudara. Jadi kembali lagi ke PPT-nya bro, semakin banyak kita mengalami kasih pengampunannya, itu berarti mengandung sebuah tanggung jawab untuk kita juga memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Jadi jangan hanya haleluya, puji Tuhan, Tuhan ampuni saya. Sebentar, kalau mulut berkata Tuhan telah mengampuni Anda, ingat ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Anda. Kalau kita selalu diberi pengampunan oleh Tuhan, siapa kita nggak bisa mengampuni orang lain. Satu kali Petrus nanya kepada Tuhan di Matius 18 ayat 21 ya Pak Yan. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali ya Tuhan. Pernah dengar kisah ini? Nanti Anda buka ya Matius 18 ayat yang ke-21. Saudara perlu mengerti, menurut adat orang Yahudi, mengampuni itu hanya cukup sampai 3 kali saja, brother sister. Jadi si Petrus ini lagi sombong sama Tuhan. Gua udah mengampuni 7 kali loh sus. Yesus maksudnya. 7 kali kan? Sambil sombongnya si Petrus berkata begitu. Lalu Tuhan bilang, Pet. 70 kali berapa? Lulus gak matematikanya? Jadi berapa 70 kali 7 berapa? 490. Adakah di tempat ini yang suami istri pas marahan ngomong gini, Papa, udah hitung. Kesalahan Papa sudah yang ke-427 kali. Pak, sudah 400, tadi berapa? 490 ya? Sudah 489 Pak. Sekali lagi nih hari Minggu, sekali dalam minggu ini Papa lakukan kesalahan, udah selesai 490. Aku udah hitung Pak. Hitungnya sejak kapan? Sejak kita pacaran Pak. Ada, katakan ada. Ada apa Pak Sudev? Orang yang ngitung-ngitung kesalahan kanan kirinya. Ada orang yang nginget-nginget kesalahan kanan kirinya. Sekali kita dijitak, diam aja. Sekali kita dijutekin, diam aja. Sekali kita digosipin, diam aja. Sekali lagi akhirnya meledak. Itu ciri-ciri orang yang tidak mengampuni. Menyimpan kesalahan orang lain. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dari ayat ini, katakan dari ayat ini. Semangat dari ayat ini. Jika kita mau berbuat baik, kita harus mencakup 2 unsur nih. Yang pertama, katakan yang pertama. Lihat kanan kiri bilang, jangan bosen. Yang kedua, bilang ke kanan kiri kalau kita mau mengampuni, semangat, bilang semangat. Termasuk dalam mengampuni jangan setengah-setengah, teman-teman semuanya harus bisa terlihat, terasa. Jangan pakai kalau, jika, atau. Oke, Ko David saya ngampuni, tapi Ko David saksiin ya. Ini saya nih mau bilang nih sama dia nih, minta maaf ya Ko Tony. Tapi ya Ko David kalau sampai dia bilang, GP, emang gua pikirin hidup lu, gua. Nah kalau udah digituin nih, nah sorry ya Ko David, sorry. Udah deh amit-amit, nah gitu. Itu bukan mengampuni teman-teman semuanya. Tanpa syarat, katakan tanpa syarat. Ko Dev kok susah banget, ingat tadi yang pertama saya bilang, mengampuni itu kepentingannya bukan untuk orang yang melukai hati kita. Tapi mengampuni itu adalah untuk diri kita sendiri. Untuk kesembuhan diri kita sendiri. Mengampuni itu bukan karena siapa mereka, seberapa besar salah mereka kepada saya, tetapi mengampuni itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan yang kita telah senantiasa, katakan kita telah senantiasa diampuni oleh Tuhan.
Lihat kanan kiri bilang, jangan hitung-hitungan. Mengampuni orang lain. Boleh terus main ya sis? Ya. Waktu saya tinggal 1,5 jam lagi ke depan. Berapa banyak yang pernah gara-gara kepahitan, emosi, melakukan sesuatu tindakan yang tidak terpuji, terus akhirnya Anda nyeselnya minta ampun. Halo, tahu apa yang saya lagi sampaikan ini? Di Kamboja itu pernah terjadi, ini kisah tercatat di sejarah. Semasa mereka kecil, anak-anak di Kamboja diculik oleh penjajah dari partai komunis dari kampung-kampung. Dilatih perang sejak kecil. Dikasih misi untuk bunuh pahlawan-pahlawan Kamboja. Lalu suatu hari mereka, anak-anak yang udah jadi pemuda yang haus darah ini, diperhadapkan dengan tentara-tentara Kamboja. Mereka begitu membara hatinya untuk membunuh. Berbeda dengan saudara-saudara semuanya, tentara-tentara Kamboja yang ada di sana tuh, bayangannya begitulah. Setelah mereka tahu bahwa anak-anak muda itu adalah anak-anaknya sendiri, adik-adiknya sendiri, mereka memilih untuk tidak melawan. Alhasil semua tentara-tentara Kamboja itu mati di tangan-tangan anak muda peliharaan penjajah. Namun di suatu saat anak-anak muda ini menjadi histeris dan begitu sedih setelah mereka sadar bahwa yang mereka bunuh secara sadis itu adalah keluarganya sendiri. Apa yang saya pengen bilang? Bagi orang yang kepahitan, jika tidak segera melepaskan pengampunan, halo Bapak, Ibu, Om, Tante yang di belakang juga dengar baik-baik. Jika kita tidak segera, katakan tidak segera. Tidak segera apa Pak Sudev? Melepaskan pengampunan, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak hanya kasar, tidak hanya galak, tetapi menjadi jahat. Dan jika terus-menerus si roh kepahitan itu menguasai orang ini, mereka bisa melakukan hal-hal di luar kontrol kepada orang-orang yang telah melukai mereka. Perilaku-perilaku ekstrim, pembohong, berontak sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan okultisme. Pernah dengar nggak kisah ini? Ayah menyiksa anak istrinya. Sering ya. Pernah dengar nggak anak yang bunuh orang tuanya sendiri? Sering juga. Pernah nggak saudara seorang wanita mencekik pacarnya sendiri dan memutilasi? Mereka melakukannya dalam alam bawah sadar mereka. Setelah mereka sadar gimana mereka, saudara-saudara semua menjadi sangat menyesal. Dan tidak sedikit saking gak kuatnya melihat kenyataan itu, mereka pun akhirnya bunuh diri sendiri. Ingat, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lewat apa? Roh kepahitan. Lihat kanan kiri, katakan, sekarang saya mengerti. Bilang kepada kanan kiri Anda. Kepahitan itu adalah minuman yang beracun, yang pelan-pelan, tetapi pasti akan membunuh tubuh, jiwa, dan roh kita secara pasti. Apakah Anda di tempat ini sudah pernah meminum racun itu? Segera lepaskan pengampunan kepada yang pernah melukai hidup Anda. Semuanya bilang tanpa syarat. Enggak ada embel-embel. Karena kebaikannya dari mengampuni itu jauh lebih berguna buat diri mereka atau diri kita. Diri kita sendiri. Tepuk tangan buat Anda semua. Yang terakhir, katakan oh no. Serius nih ononya. Teman-teman semuanya. Yang ketiga ya. Ya. Pengampunan itu baca sama-sama. Saya pengen mendengar suara Anda. 2, 3, pengampunan itu. Yang semangat bilang. 2, 3, pengampunan itu mendatangkan mujizat. Baca yuk ayatnya. 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap supaya apa?
mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengar, perhatiin ke depan apa yang saya bilang, ini menit-menit terakhir dan sangat penting. Kenapa seringkali 2022 doa Anda tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa seringkali kehidupan Anda dari waktu ke waktu, bulan, minggu, hari 2022 kayaknya sama aja? Kenapa Anda nggak ada excitement menghadapi 2023? Kenapa saudara-saudara semuanya kehidupan pelayanan kita hanya gitu-gitu doang? Stuck, burn out malah. Pengennya mundur dan berhenti dari semuanya ini. Karena jangan-jangan di hati kita menyimpan kepahitan. Sehingga Tuhan tidak menjawab doa saya dan saudara. Itu sebabnya saya berdoa dalam ulang tahun KMDM yang ke-23 ini. Semuanya tepuk tangan buat yang berulang tahun. Ayo hargai diri Anda, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Lihat kanan kiri bilang, Bengkulu, Bengkulu, Semarang, Semarang. Bilang. Artinya apa? Ayo apa? Dahulu-dahulu. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Udah saya nggak ada waktu lagi untuk memperpanjang. Tetapi dari segi kedokteran sudah sangat jelas. Kalau ada dokter di tempat ini. Tidak semua penyakit karena kepahitan. Tetapi sudah dibuktikan. Kalau orang yang menyimpan kepahitan. Memendam rasa kecewa yang terus-menerus. Para ilmuwan juga sudah menyimpulkan bahwa kepahitan jika dibiarkan akan mengganggu sistem hormonal dan kekebalan tubuh. Orang yang pahit cenderung memiliki tekanan darahnya tinggi dan denyut jantungnya kencang. Sehingga rentan mengalami penyakit jantung dan penyakit lainnya. Coba renungkan apakah sel-sel tubuh Anda menurun saat-saat ini. Karena di bawah tekanan berat dari kepahitan yang tidak terkendali. Banyak sekali kesaksian yang menceritakan bagaimana mereka disembuhkan dari rasa sakit penyakit mereka. Setelah mereka mengalami pemulihan hati melepaskan pengampunan. Saya tidak terhitung melayani banyak orang yang maaf ya udah sekarat napas. Tapi ngelihat suaminya, saudara-saudara dia bisa pergi. Padahal udah di ruang ICU. Tapi waktu dilayani, mengalami pemulihan hati yang luar biasa, KKR di ruang ICU. Wajahnya, auranya langsung berbeda. Seorang ibu ini. Pengampunan mendatangkan mujizat. Siapa di sini yang memiliki perasaan marah yang terpendam? Gak usah angkat tangan. Begitu kecewa dengan seseorang yang dulunya amat Anda cintai. Karena biasanya orang yang paling sangat dapat menyakiti, mereka adalah orang yang paling dekat dengan hidup kita. Bukan tetangga, bukan orang yang ngeselin di jalan. Tapi orang yang paling dekat dengan kita, yang dulunya kita cinta mati banget. Gue banget dah gitu. Termasuk juga saya harus ngomong ini. Anda bisa tahan menghadapi selisih paham di antara Anda. Tapi kalau udah selisih paham sama pemimpin rohani, eng. Berapa banyak yang menyadari Anda sudah dalam ikatan roh kepahitan? Berapa banyak yang ini beneran, yang mau dibebaskan dari penjara kebencian, angkat tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bangkit berdiri. Jadilah peacemaker ya, bukan troublemaker. Caranya gimana? Mengampuni. Mengampuni itu dengan hatinya Tuhan yang tidak terbatas, alias tadi apa? Tidak hitung-hitungan. Tetapi yang ketiga barusan saya sampaikan, mengampuni itu akan menjadi sumber kelimpahan mujizat dalam kehidupan Anda. Terima kasih Tuhan.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Katakan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Yang wanita saja ya, yang wanita katakan jauh ke dalam, wanita. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tetap dalam sikap berdoa dan menyembah. Sebelum kita lanjutkan penyembahan ini, kalau dikatakan dari lagu ini, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Saya mau ajak Anda ngelihat sedikit saja sekelumit video singkat ini, tetap dalam berdiri ya, dan di dalam hadiratnya saya pengen silahkan di play sebentar. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Bagi Tuhan Allah kita. Betapa besar kasih pengampunanmu,
Ayo responi firman Tuhan detik ini juga. Tuhan mau membebaskan kehidupan kita yang kelam, yang penuh dengan trauma, kekecewaan yang mendalam, kemarahan yang sangat amat. Tuhan mau 2023 hidupmu tidak sama lagi, brother, sister, teman-teman semuanya. Ayo responi firman-Nya, responi. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Angkat dua tangan kita bersama-sama, yuk katakan kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Masing-masing pribadi bersekutu dengan Tuhan. Masing-masing pribadi, doa saya mengalami kasih Tuhan yang seluas lautan, seluas samudra. Hiara kata ramayara kata sando. Yes Lord. Benar Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Angkat hatimu, katakan betapa besar kasih Tuhan melanda, kasih Tuhan melanda, melawat setiap kami ya Tuhan. Yesus Tuhan. Ku menerima kasih. Ayo kepada Dia bilang, padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulih. Berapa banyak yang sungguh merasa Tuhan berbicara dalam kehidupan Anda? Saya terlalu percaya Bro David, teman-teman semuanya, Pak Yan di tempat ini, gembala yang saya hormati, hari ini bukan terjadi karena kebetulan. Setiap umat Tuhan yang berkumpul di sini, tua, muda, pria, wanita, bukan kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Yang selama ini engkau tertatih-tatih melangkahkan kakimu. Engkau pura-pura selama ini bersukacita dan bahagia. Sebetulnya hatimu sudah remuk, runtuh. Tapi engkau berusaha kuat selama ini. Saya bisa merasakan betapa letihnya hidupmu. Tapi hari ini saya yakin surga terbuka. Sinar kemuliaan kasih Tuhan menerangi hati-hati Anda. Saya mau bilang di tengah-tengah hadiratnya, saya mau katakan kepada iblis, iblis cukup tipu dayamu. Mengikat, memenjarakan umat Tuhan di tempat ini dengan roh yang mendatangkan kepahitan dalam hidup mereka. Aku patahkan, cukup. Aku patahkan, aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, cukup. Ayo dimanapun Anda berada, yang sungguh merasa firman ini berbicara bagi hidupmu dan Anda mau meresponi, Pastor Dev, ini saya, firman itu buat saya. Saya mengerti sekarang bahwa saya perlu move on. Saya perlu mengalami jawaban doa. Saya mau mengalami terobosan dalam kehidupan saya, rumah tangga, pekerjaan, karir, hubunganmu satu dengan yang lain. Syaratnya adalah mengampuni. Mengampuni. Dan saya pengen bilang, jangan pakai perasaanmu, Anda akan gagal lagi. Tapi lewat lagu ini, lihat doa saya, mata rohanimu kembali dicelikan malam hari ini.
hatimu kembali lagi sadar bahwa engkau punya Allah yang sumber kasih tidak pernah terbatas. Nah, bergantunglah kepada Dia, berharaplah kepada Dia. Ayo dimanapun Anda berada, angkat tangan dimanapun kau berada, yang mau mengalami pemulihan dalam kehidupanmu, yang mau mengalami saudara, hari-hari yang baru dalam hidupmu. Bersama-sama kembali lagi katakan ref pujian ini semua. Betapa besar. Angkat tangan saja. Angkat tangan saja dimanapun engkau berada. Pengampunanmu Tuhan. Sampai barisan paling belakang ya doa saya. Anda dimanapun yang saat ini berdiri, terima jamahan kasih Tuhan. Terima jamahan kasih Tuhan. Yes Lord, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Siapapun orang yang melukaimu, mengecewakanmu, siapapun, lewat pujian ini, sekali lagi, kembali kepada kasih yang mula-mula dari Tuhan. Yes Lord, besar kasih. Jamah Tuhan, jamah. Bela umat-Mu Tuhan, bela umat-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jemaat sendiri, kata-kata ini jemaat. Lagi jemaat bilang pengampunan, jemaat bilang yes Lord, pulih. Siapakah orang itu? Entah itu suami, istri, ayah, ibu, sahabat, mantan pacarmu, bosmu, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Teman-teman semuanya, ayo ikuti doa ini. Yang mau mengalami pemulihan, ikuti katakan Tuhan Yesus. Malam hari ini, bukan kuat dan gagahku, bukan dengan perasaanku, aku merasa tidak mampu, karena masih ingat dalam ingatanku semua tindakan, perbuatan mereka sangat-sangat menyakiti hatiku. Tapi sekarang dengan anugerah-Mu, lewat kasih karunia-Mu, aku mau memutuskan hidupku menjadi hidup yang baru. Mulai hari ini, apa yang selama 2022 tidak aku alami, aku mau terima daripada-Mu di tahun ini. Dan aku mengerti malam hari ini, syaratnya adalah melepaskan pengampunan. Katakan Tuhan Yesus, ayo semua bilang Roh Kudus, mampukan aku mengampuni. Mengampuni. Yang terakhir bilang mengampuni. Nah sekarang Anda, ayo lepaskan pengampunan. Siapa mereka? Berdoa, berdoa. Hurakata ya rababa. Hirarara, berdoa, lepaskan pengampunan. Saya beri waktu 1-2 menit ini ya saudara. Lepaskan pengampunan. Kalau perlu setelah selesai ibadah ini temui mereka. Telepon, WA call. Saudara, lepaskan pengampunan.
Jangan dengan kekuatanmu yang terbatas. Tadi saya sudah sampaikan, di tengah-tengah hadirat Tuhan saat ini, Tuhan memampukanmu. Tuhan memampukanmu. Semua berdoa. Berdoa. Hirakata rabara marakata sadedede. Oh narabakaya rabakata sandaya kalarababa. Ayo semua penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Singer. Hiriarara mama. Hokata rabakata sadaya kala. Yes. Jangan ditahan. Jangan ditahan, alami pemulihan hati, kasih Tuhan. Yes, yes, ayo Bu, jangan takut. Hunarabakata rabakata sadaya kalarababa. Huriyarahkata rababa mamarakata sadedede. Yes, 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 yes. Atmosfer surgawi, atmosfer surgawi memenuhi ruangan ini, memenuhi ruangan ini. Terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi kemenangan, terjadi penghiburan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes, yes Lord. Angkat kedua tanganmu, pandang ke atas, katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Dibawa cepet ya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat kedua tangan kita bersama-sama bilang, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Terima kasih kepada Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Semuanya katakan, ku yakin. Semua tepuk tangan. Tepuk tangan bersama-sama. Here we go. Come on everybody. Say. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat jamaah-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kesembuhan, kelepasan. Yes Lord. Kelepasan terjadi di sini. Semua bersorak haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masing-masing pribadi berdoa mengucap syukur kepada Tuhan ya. Ayo semua berdoa. Terima kasih. Ngomong sama Tuhan. Singer, musician, setiap kita semuanya ngomong sama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah yang telah berfirman, memberkati umat-Mu, melawat dan menjamah setiap hati umat-Mu. Saya percaya mulai hari ini kehidupan setiap umat-Mu tidak sama lagi. Seperti waktu mereka datang ke tempat ibadah ini, pulang dengan roh yang diperbaharui. Melihat kehidupan diubahkan Tuhan. Melihat kekurangan orang-orang yang selama ini menyakiti kita menjadi penuh dengan belas kasihan. Membuka ruang hati kami untuk menerima kesalahan-kesalahan mereka. Dan sungguh benar diberkatilah Engkau yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupanmu.
yang sangat-sangat diberkati Tuhan dan mengalami jamahan kasih Tuhan yang seluas lautan dan samudra malam hari ini. Ayo dengan sukacita semua katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you ya semuanya. Haleluya. Boleh lambaikan tangan sambil tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Amin. Amin. Haleluya. Oke, baik. Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh senggol sebelah kanan atau kirinya, rasanya wes los ya, gitu ya. Wes los ya. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kolekte. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri sambil kita angkat pujian. Aku diberkati. Amin. Semangat
tidak pernah lelah. Amin. Oke. Yes. Apakah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini baru pertama kali datang ibadah KMDM? Apakah Anda? Kalau Anda boleh lambaikan tangan. Ada dari seribuan jemaat yang datang ini. Oke, masih jemaat yang setia. Jemaat yang militan. Oke, amin. Dan mungkin bulan depan kita akan bertemu kembali spesial Valentine ya, Ko David ya. Spesial Valentine, wow, ada apa ya? Oke, kita akan membacakan yang berulang tahun pada bulan Januari. Tanggal 3 Januari, Bapak Ibnu Atmanja. Bapak Yanto Mas. Happy birthday Bapak Gembala tanggal 11 Januari yang lalu. Sayangnya kita nggak bisa ketemu langsung ya Om ini. Oke, tanggal 14 Januari Bapak Titus dan juga 15 Januari. Wow, Bapak Yampo, Lester Yampo, selamat ulang tahun ya. Oke, lalu ulang tahun pernikahan Bapak Widodo dan Ibu Nining ada di sana. Karena happy birthday. Happy wedding anniversary. Oke, kita akan mengumumkan siapa pemenang foto waktu ibadah Natal kemarin. Itu kapan itu? Kemarin, bulan lalu. Oke, kita mau tampilkan siapa nih pemenangnya, ada 3 Siapa dia? Oh, siapa dia? Yeay, pemenang yang pertama. Wow. Bisa monggo maju. Dan sisternya. Lalu yang kedua, siapakah dia? Bisa dibantu Mas Agus? Mas Agus tolong dibantu. Itu dia. Kalau nggak mau kambingnya buat. Dan yang ketiga adalah Sarangeo. Tadi mau dicoba lagi. Tadi geraknya di mana, Opa? Dengan kasih mungkin Pak Yanto Mas ya bisa memberikan hadiah kepada para pemenang. Ini kayaknya gelisah dan hati gardenan. Mungkin apa Opa Mama? Oh, saking terharunya mungkin ya menang ya Oma. Saking Sama. Waduh. Weh. Ya. Adi. Foto dulu Pak. Foto dulu. Oh ya. Oke, selamat. Selamat Thomas. Yogi. Makasih. Oke. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang pernah mendengarkan lagu jinglenya KMDM. Wah, pertanyaannya adalah siapakah penciptanya? Wah, betul sekali. Mari kita dengarkan Bapak Irmawan akan menyanyikan lagunya Melangkah Bersama.
Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Kodev yang sudah memberkati dan kita merasakan hadirat Tuhan benar-benar nyata. Jangan hanya kali ini saja. Teruskan itu setiap hari lepaskan pengampunan karena tidak ada batas waktunya. Tadi Kodev bilang tidak ada batas waktunya. Puji sama Tuhan. Sebentar kita akan merayakan sedikit kecil perayaan sederhana. Kami mengundang Bapak Yan Thomas untuk menerima potongan daripada tumpeng peringatan ulang tahun KMDM yang ke-23. Monggo Bapak Yan Thomas untuk maju ke depan. Kami ucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah luar biasa di tahun yang ke-23. Beberapa generasi, beberapa pengurus yang sudah dilewati, Tuhan senantiasa menyertai sampai saat ini. Dan kita doakan agar ke depan makin KMDM maju lagi, makin lagi memberkati jemaat GPDI House of Worship di tempat ini. Haleluya. Kepada para pengurus untuk maju ke depan, kita akan didoakan bersama-sama oleh Bapak Gembala kita. Mungkin ada satu patah, dua patah kata. Terima kasih Pastor Dev untuk pelayanannya pada malam ini. Dan juga bersyukur untuk pengurus KMDM yang tentunya banyak sekali inovasi yang baru yang dibuat untuk bukan hanya merupakan sebuah daya tarik, tetapi tentunya ini adalah bagian dalam pertumbuhan dari KMDM dan tetap pelihara kesatuan dan persatuan, menjaga hati seperti yang disampaikan tadi. Ya, masalah gesekan mesti ada, tetapi bukan itu menjadi satu hambatan ketika kita telah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat ulang tahun yang ke-23 untuk KMDM. Tuhan Yesus memberkati. Perayaan KMDM malam hari ini sampai di sini dan kita akan menutup ibadah sekaligus nanti Pak Ian akan mendoakan. Baik, sekaligus mendoakan kita semua. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu pujian doa Yabes dan kepada hambanya kami persilakan. Jangan perlu
Betapa luar biasa kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau menjadikan kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Bahkan menjadikan kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyadari segala keterbatasan yang ada pada kami. Tetapi Engkau yang tidak pernah terbatas dalam kasih dan kuasa-Mu, yang senantiasa memberikan lawatan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Bahkan kembali kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kasih yang luar biasa yang Engkau telah berikan bagi kami. Kasih yang tanpa batas itu, Tuhan telah taruh dalam setiap hati kami, supaya kami pun memiliki kasih dan pengampunan, seperti Engkau yang telah mengampuni kami. Kami pun mengampuni orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pandangan dan pendapat kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati hamba-Mu Pastor Dev, yang Tuhan telah pakai menjadi saluran berkat pada malam ini. Berkati dalam pelayanannya, berkati keluarganya, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalamnya. Dan saat ini bersama kami mendoakan untuk pengurus KMDM di ulang tahun yang ke-23 ini. Tuhan kiranya yang senantiasa memakai mereka dalam kesatuan roh untuk bersama-sama bergandengan tangan, memajukan KMDM ini ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah yang diagungkan, Tuhanlah yang dimuliakan dalam setiap apa yang telah dilakukan dalam kiprah pelayanan dari pengurus KMDM dan segala rancangan-rancangan program kerja ke depannya. Kiranya penyertaan Tuhan ada di atasnya, berkat Tuhan melimpah atas semua pengurus KMDM ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Dengan bertambahnya usia mereka, baik dalam pernikahan ataupun dalam kelahiran, bertambah pula kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau curahkan atas hidup mereka. Dan mereka boleh dimampukan untuk semakin dekat dan semakin memuliakan Engkau. Dan nama-Mu yang diagungkan dimuliakan melalui hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk kami dapat berkarya kepada Tuhan yang tidak hanya menerima dari Engkau, tapi kami dapat memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui hidup kami, pelayanan kami, dalam bidang apapun yang Tuhan telah percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh umat-Mu yang telah hadir. Tuhan juga yang memberkati mereka, mereka yang lemah Tuhan beri kekuatan, mereka yang dalam keadaan sakit, yang tidak dapat hadir pada malam ini. Tuhan lawat mereka, jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka di usia lanjut dalam keterbatasan secara fisik, Tuhan juga yang meneguhkan dan kuatkan mereka Tuhan, agar supaya mereka tetap dalam sukacita Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu, yang boleh menguasai setiap mereka dan kami semua. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing, penyertaan-Mu atas kami sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian, malam hari ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.